Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Reza di Project Review. Dan hari ini saya mau ngebahas satu benda yang udah ngebantu saya banget untuk bersih-bersih rumah, yaitu sebuah robot vakum Yidi K650. Dari berbagai macam produk teknologi yang saya coba di bulan Oktober lalu, sekarang November ya, Oktober lalu, ini adalah salah satu favorit saya karena benar-benar ngebantu. Harganya berapa? Waktu itu sih harganya 3.999.000 alias 4 juta. Tapi kalau saya cek sekarang pas bikin video ini, lagi ada promo tampaknya hingga harganya jadi tinggal 2.999.000 alias 3 juta rupiah. Jadi bisa apa aja sih produk yang satu ini? Oke nggak sih? Sedikit untuk isi kotak, karena waktu itu nggak sempat bikin unboxingnya. Dalam setiap kotak pembelian, user bakal dapetin unit robot vakumnya, charging dock, sepasang sikat samping yang kayak baling-baling ini, terus ada sikat tengah standar yang bisa diganti sama sikat anti kusut, satu lembar lapel yang bisa dicuci, serta 3 kain pel yang sekali pakai. Jadi nggak cuma nyapu dan nyedot debu, perangkat ini juga bisa dipakai untuk ngepel, dan untuk lengkapnya nanti bakal saya bahas lagi di tengah video. Lalu buat yang mungkin kurang mudeng, kurang ngerti apa sih tadi sikat anti kusut atau tangle free brush, ini sebenarnya bentuknya kayak gini. Kalau dilihat kurang bisa dibilang kayak sikat karena seluruh permukaannya terbuat dari silikon kayak yang bisa kamu lihat sekarang. Untuk aktivitas yang mungkin butuh power ya nyikatnya, yang nyikatnya butuh tenaga, ini sebenarnya mungkin nggak terlalu kepake karena lihat sendiri bentuknya kayak begini. Tapi benda ini kelebihannya adalah ketika dipakai di rumah yang mungkin punya binatang peliharaan kayak saya punya kucing, banyak sekali bulunya bertebar di mana-mana. Jadi kalau pakai sikat yang ini, ketika disedot debunya itu nggak kusut, nggak ada yang nyangkut dan segala macamnya. Sedangkan kalau misalnya di rumah kamu ya aman, nggak ada hewan peliharaan atau mungkin hewan peliharaannya nggak banyak bulu, nggak ada rambut yang rontok banyak atau nggak ada benang, mestinya sih pakai sikat yang biasa aja itu udah lebih dari cukup. Soal perangkatnya, Yidi K650 punya tampilan yang clean dan minimalis dengan warna putih seperti yang bisa dilihat sekarang. Ukurannya lumayan besar, kurang lebih beginilah perbandingannya kalau disandingin sama benda lain. Untuk setup, perangkat ini sebenarnya gampang banget karena tinggal pasang charging docknya, taruh vakum, abis itu jangan lupa dinyalain juga karena kalau switchnya dalam posisi off, mau sampai MU juara liga lagi itu nggak akan keisi baterainya. Setelahnya, tinggal download aplikasi Yidi di Play Store atau App Store, scan QR Code, pilih WiFi yang diinginkan, beres deh, tinggal dipakai aja. Lalu, buat pengoperasiannya, aplikasi sangat penting buat Yidi K650. Di sini, pengguna bisa mengontrol dan memberikan berbagai perintah buat robot vakumnya. Yang paling dasar udah pasti untuk nyapu sekaligus nyedot debu. Ada 3 opsi yang bisa dipilih, yaitu auto cleaning di mana robot bakal muter-muter sesukanya. Lalu ada edge cleaning, ini hanya akan bersihin bagian pinggir doang, jadi dia bakal jalan ke pojokan. Kalau udah mentok dia bakal menyisir daerah tersebut. Serta yang terakhir ada spot cleaning yang akan bikin robotnya itu muter-muter di satu area tertentu aja buat membersihkan di mana pengguna meletakkannya. Seberapa banyak area yang udah pernah dibersihin itu bisa kita lihat di aplikasinya, durasi dan jumlahnya itu lengkap banget, detail. Selain itu, ada satu fitur juga di aplikasi yang harus banget dipakai kalau kamu punya robot vakum ini, yaitu schedule atau ngatur waktu buat bersih-bersih. Jadi kita tinggal atur mau jam berapa dibersihin, itu udah beres, nggak perlu lagi nyentuh aplikasi karena dia bakal otomatis aktif setiap hari yang udah kita atur. Terus gimana nih untuk performanya? Hampir 1 bulan saya pakai Yidi K650, sebenarnya udah bisa dibilang menjalankan tugasnya dengan sangat baik buat ngebantu saya nyapu rumah. Sedotan vakumnya itu kencang dan cukup banget untuk ngangkat debu atau partikel lain yang ada di lantai maupun karpet. Idealnya ini untuk hard floor atau tile floor. Ini pun saya masih bicara setting yang normal, belum yang kenceng-kenceng banget. Sedangkan kalau dinaikkan ke max atau max plus, sedotannya itu bakal lebih kencang lagi. Cuma semakin kencang opsi yang kita pilih, suaranya pun jadi makin nyaring. Disinilah opsi quiet bisa dipakai agar nggak berisik saat pengoperasian. Daya sedotnya memang tidak sekuat di opsi standar, tapi untuk pemakaian sehari-hari ini sebenarnya udah cukup banget. Dari segi navigasi, Yidi K650 memang tidak punya fitur mapping atau untuk memantapkan daerah kerjanya. Itulah kenapa saya bilang di mode auto tadi, robot vakum ini bakal muter-muter sesukanya dia, semau-maunya aja dia muter-muter. Tapi meskipun jalanan random, sensor di bagian depannya ternyata sangat ngebantu agar vakumnya nggak nabrak-nabrak. Jadi kalau misalnya di depan ada lemari atau meja, otomatis dia tuh bakal berhenti dan ganti arah. Masih bisa nabrak? Bisa, tapi ini umumnya terjadi di benda yang ukurannya kecil atau yang punya celah cukup besar dari lantai, seperti misalnya kulkas.
Terus untuk pemakaian di lantai atas rumah, misalnya kamu punya rumah tingkat yang ada tangganya, itu juga nggak perlu khawatir karena sensornya itu bisa mendeteksi ujung jalannya. Jadi kalau udah deket sama tangga, vakumnya bakal otomatis berhenti dan muter balik supaya nggak jatuh. Untuk proses pembersihan yang maksimal, kalau dari pengalaman saya memang baiknya daerah kerjanya itu dibuat yang rapi ya, jangan berantakan. Misalnya ada partikel-partikel kecil yang kayak kabel, karena itu bakal nyangkut di sikat depan dan sikat samping yang kayak baling-baling itu bakal nyangkut. Terus kalau misalnya kamu punya keset, itu juga baiknya dipertimbangkan karena untuk yang kesetnya materialnya gampang keangkat, misalnya kain yang tipis, itu kemungkinan besar pas robot vakum lewat bakal kesedot juga, jadi bakal nyangkut. Jadi baiknya kalau misalnya tadi ada keset, diangkat dulu sebelum dibersihin. Selain bisa nyedot debu, seperti yang tadi udah saya sebutin di awal, perangkat ini juga bisa atau punya mode ngepel yang bisa dipakai dengan memasangkan extension buat kain pelnya. Tangki airnya cukup besar, bisa dikasih cairan pembersih juga, tapi sedikit aja dan harus dikuras sampai bersih setelah pemakaian. Buat runtime-nya, vakum ini bisa dipakai selama 2 jam 10 menit atau 130 menit dalam kondisi full charge. Sedangkan kalau misalnya udah habis mau di charge itu butuh waktu sekitar 4-5 jam supaya penuh di charging docknya. Jadi idealnya untuk ngisi penuh ini adalah ketika ya setelah beres, mungkin kita tinggal kerja atau lagi tinggal tidur, itu adalah waktu yang pas sekali untuk mengisi penuh baterai dari robot vakumnya. Setelah tadi udah keliling bersih-bersih di rumah, vakum ini juga sebenarnya bisa diinstruksikan buat kembali ke docknya. 95% bakal sukses, tapi kalau udah muternya kejauhan mungkin ya, rumahnya gede banget, kadang bisa hilang arah sehingga perlu diangkat buat dideketin sama dock atau langsung ditaruh aja. Terakhir untuk bagian dustbin atau kotak debu, YIDI K650 punya ruang yang cukup besar dengan kapasitas 800 mili. Jadi kalau misalnya kondisi nggak terlalu ekstrem kotornya dan mungkin agak males bersihin kotaknya setiap habis pakai, bisalah setelah 2-3 kali pemakaian baru di maintenance lagi. Masih soal maintenance, lewat aplikasi ini pemilik juga bisa memantau atau memonitor penggunaan filter serta sikat dan juga estimasi kapan perlu diganti. Dilihat dari datanya sih harusnya ini cukup panjang, jadi nggak perlu repot untuk sering beli refillnya. Overall, untuk harga yang terbilang terjangkau untuk kategori robot vakum, YIDI K650 ini menurut saya adalah salah satu opsi yang layak banget dipertimbangkan bagi mereka yang mungkin butuh kemudahan lebih ketika bersih-bersih rumah, khususnya untuk nyapu dan nyedot debu, karena saya udah ngerasain sekali ini ngebantu banget. Kekurangan memang masih ada, tadi udah saya jelasin semuanya kekurangannya, tapi balik lagi melihat harganya, menurut saya ini adalah sesuatu hal yang masih bisa dimaklumi, masih bisa diterima dan bukan sebuah deal breaker. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kamu sedang mencari, ini adalah salah satu opsi yang menarik sekali, dan buat yang tertarik untuk langsung cek promonya masih ada atau enggak, linknya udah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau nanti kamu udah beli, misalnya udah happy dengan perangkatnya, bisa banget share pengalamannya juga pada kolom komentar di bawah. Kayaknya segitu aja dulu untuk review singkat kali ini tentang YIDI K650. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga berguna dan bisa menjadikan referensi buat pembelian kamu. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.